Dia mesti mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Kalau dia punya bakat politik, tapi dia biarkan orang fasik, orang zalim berkuasa, dia ikut bersekongkol dengan kezaliman itu. Umat Islam disuruh meninggalkan tanah, meninggalkan bisnis, sibuklah dengan zikirmu. Itu Islam versi Belanda. Yang membawanya namanya Snoop Horgronje. 6 bulan dia tinggal di kota Makkah, pura-pura masuk Islam, namanya jadi Abdul Ghafur, untuk mempelajari sifat antropologi dan sosiologi umat Islam di Nusantara. Dia tahu umat Islam ini kalau digempur dari luar, Islam ini raksasa. Kalau dibenturkan dari luar, umat Islam ini bersatu. Umat Islam ketika menghadapi komunis Rusia, Uni Soviet, besar, bersatu, semuanya melawan. Tapi begitu umat Islam sudah berhasil menumbangkan Rusia, Uni Soviet, maka sesama dia cakar-cakaran. Uzbekistan, Kazakistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan. Umat Islam tidak bisa dipecah dari luar. Umat Islam mesti dipecah dari dalam. Disibukkan dengan khilafiyah, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah kunut, masalah azan, masalah usolli, masalah basmalah, sir dan jahar. Sibuk di masjid, sibuk di medsos, seakan-akan kita imam mazhab, padahal masalah-masalah ini sudah dituntaskan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah, diselesaikan oleh Imam Malik bin Anas, Imam Maliki tahun 179 Hijrah, dituntaskan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Diluluh lantakkan pembahasannya sekecil sedetil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali pada tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Kenapa kita masih lagi menyibukkan itu? Kita cukup dengan baca saja kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, ikut pendapat Imam Syafi'i, selesai masalah. Kenapa seakan-akan lahir imam-imam mazhab yang baru? Sibuk kita di masjid, masalah khilafiyah, sampai kita lupa tanah kita sudah digarap orang. Sibuk kita membahas masalah-masalah yang sudah diselesaikan ulama ratusan tahun yang lalu, sampai kita lupa rupanya sajadah yang kita pakai sholat buatan orang, baju yang kita pakai pun dibuat orang, padahal kita sanggup untuk memproduksinya. Akikah kambingnya dari orang lain, walimah nikah sapinya dari orang lain, padahal rumput terhampar luas. Kemana pedagang-pedagang kambing kita? Kemana petani kita? Kemana peternak kita? Semuanya sibuk mengejar akhirat. Bukan itu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang paling baik di antara kamu bukan yang meninggalkan dunianya hanya untuk mengejar akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan yang meninggalkan akhirat hanya ingin dapat dunia, liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam ulama besar, bajunya bagus, jubahnya mahal, sorbannya berkelas, di atas kuda yang mahal. Datang orang kafir menghadap ulama yang berwibawa ini. Katanya umat Islam itu di dunia ini dalam penjara, nanti di akhirat baru masuk surga. Kenapa bajumu bagus? Kenapa sorbanmu mahal? Kenapa kuda kendaraanmu bagus? Sedangkan aku yang katanya orang kafir di dunia ini senang, nanti di akhirat baru masuk neraka. Kenapa aku susah? Kenapa aku miskin? Sang ulama tersenyum dengan jawaban tipis. Begitulah kami orang beriman. Sesusah-susahnya kami di dunia, jubah kami bagus, kuda kami mahal. Dan engkau, hai kafir, sesenang-senangnya engkau di dunia melarat. Di dunia saja sudah melarat, apalagi di akhirat nanti, neraka jahanam menanti. Sanggupkah kita berkata begitu sehari ini? Kita tidak sanggup.
Karena yang miskin umat Islam, yang susah umat Islam, yang melarat umat Islam. Khutbah Jumat membangkitkan semangat yang tertidur, bukan menidurkan orang yang mau tidur. Khutbah Jumat didengar oleh orang yang sakit, sehat telinganya. Didengar oleh orang yang lemah jiwanya, bangkit semangatnya. Khutbah Jumat didengarkan setiap muslim baligh, berakal, tidak sakit, tidak musafir, supaya selesai sholat Jumat dia berkata, ana muslim, aku seorang muslim, aku mesti bangkit memperjuangkan agama Allah. Kalau kau punya darah bisnis, kembangkan bisnis. Selesai dari satu kota, buka satu kota. Selesai satu toko, buka toko yang lain. Fa idza faragta fansab. Selesai dari satu, buka usaha yang baru. Tapi jangan sombong, jangan aku. Wa ila rabbika farghab. Kepada Allah berharap. Yang punya darah petani, jangan sampai tanah kita digarap orang. Tanam karet, tanam sawit, tanam palawija, tanam kacang tanah. Siapa yang menghidupkan bumi, maka dia sudah menghidupkan agama Allah. Dalam Islam ada namanya zakat. Siapa yang wajib berzakat? Orang yang punya uang 20 keping dinar. Satu keping dinar 4,25 gram kali 20, 85 gram. 85 gram emas 22 karat hari ini 85 juta. Bagi 12 bulan 7 juta. Berarti umat Islam paling miskin gajinya 7 juta. Di bawah itu dia menjadi penerima zakat. Apa maknanya? Umat Islam mesti mapan secara ekonomi. Kalau ada darah politiknya, dia mesti mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Kalau dia punya bakat politik, tapi dia biarkan orang fasik, orang zalim berkuasa, dia ikut bersekongkol dengan kezaliman itu. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, yauma la zilla illa zilluh. Tak ada tempat bernaung kecuali aras singgasana. Maka yang dapat naungan adalah yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dari sejak yang paling atas sampai ke gubernur, sampai bupati, wali kota, camat, kades, kadus, lurah, RT RW. Wakil rakyat yang adil, yang amanah, dengan tanda tangannya dia keluarkan perda, peraturan daerah. Tidak boleh menjual khamar di tempat-tempat umum. Peraturan daerah. Tidak boleh perbuatan maksiat, zina. Negara kita negara demokrasi. Konstitusi kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan. Maka apapun yang diinginkan umat Islam, dia bisa memilih wakil-wakilnya. Wakilnya berjuang di parlemen. Parle, bahasa Prancis artinya bicara. Parle, bicara. Parlemen, tempat orang berbicara. Maka kalau ada orang yang dipilih, diangkat untuk bicara, tapi tidak pernah bicara, maka dia makan duit haram. Di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia dipilih, diangkat, digaji oleh negara dari pajak karena untuk bicara. Ada orang-orang yang tidak boleh berbicara, tapi ada orang yang wajib berbicara. Hidup singkat, gunakan kekuasaan menolong agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.